Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. 32 pemain lolos ke babak keempat atau babak 16 besar. Dari ketiga dua pemain ini kawan, ada 10 pemain asal tuan rumah Rusia yang lolos ke babak ini. Dan tak terelakkan lagi ada 3 partai derby sesama pemain Rusia. Pagi ini kita tidak akan ulas game-game pemain Rusia kawan. Kita akan ulas permainan dari Magnus Carlsen. Carlsen di babak 4 ini kawan bertemu wakil Polandia Radosław Wojtaszek. Dan kita lihat dulu profil kedua pemain. Seperti diketahui kawan, Magnus Carlsen saat ini menempati ranking pertama dunia. Saat ini elo standarnya 2847, elo rapidnya 2881 dan elo blitznya 2886. Saat ini usianya sudah menginjak usia 31 tahun dan lawannya Radosław Wojtaszek ini menempati ranking 44 dunia. Mempunyai elo standar 2691, elo rapid 2729 dan elo blitz 2730. Usianya saat ini sekitar 34 tahun dan kita langsung atau lanjut ke langkah pertama dari permainan kedua pemain ini. Di sini Radosław Wojtaszek pegang putih mengawali permainan dengan pion D4. Magnus Carlsen membalas kuda F6, pion C4, pion E6 dan Wojtaszek bermain dengan Catalan opening, pion G3. Berencana Viacenzo gajahnya di petak G2, dibalas Carlsen dengan pion D5. Gajah putih G2, gajah hitam E7, kuda putih F3 dan kedua pemain rokade di langkah kelima dan keenamnya. Pada poin ini kawan, langkah populer lanjutan bagi hitam biasanya pion D pukul pion C4 ini. Atau bermain dengan pion C6, pion C5 dengan harapan nanti mengembangkan kuda ke petak D7 atau ke petak C6 adalah pilihan yang paling populer bagi hitam. Tapi di sini Magnus Carlsen bermain dengan pion A5. Variasi ini pun masih ada yang memainkan sebelumnya kawan. Jadi variasi ini bukanlah variasi baru. Putih melanjutkan dengan menteri C2. Sekarang pion C6 lanjut Carlsen. Kuda B lompat ke D2. Dan di database kawan ada satu game yang pernah memainkan diagram atau variasi seperti ini tahun 1997. Di mana hitam melanjutkan dengan langkah kuda ke peta A6. Dan permainan dimenangkan oleh hitam. Tapi Magnus Carlsen bermain dengan variasi lain, memainkan pion B6 dan kita dapati permainan atau diagram baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya. Putih melanjutkan dengan pion E4 menantang pion pusat hitam, tantangan ditolak, hitam atau Carlsen melanjutkan pengembangan gajah B7-nya. Beteng putih D1 lanjut putih, kuda hitam berkembang ke A6. Selanjutnya, Wojtaszek menginginkan permainan tertutup di petak pusat dengan pion E5 menyerang kuda. Kuda ke D7, pion C pukul pion D5 lanjut Wojtaszek, dan kuda hitam lompat ke B4 menyerang menteri sebelum pukul pion putih di petak D5 ini. Menteri menghindar ke B1, barulah sekarang hitam pukul pion putih di D5 menggunakan pion C. Magnus Carlsen tidak ingin kehilangan kontrol di petak pusatnya kawan dengan memukul menggunakan kuda. Dia memilih memukulnya menggunakan pion C agar dia tetap mendapatkan kontrol petak pusat yaitu petak C4 serta petak E4 ini. Dan dengan struktur pion di petak pusat seperti ini untuk sementara menjadi masalah bagi pengaktifan gajahnya di diagonal panjang ini. Dan pada posisi ini seperti terlihat bahwa mungkin keaktifan gajah petak terangnya nanti hanya berada di peta atau di diagonal A6 F1. Tapi kemungkinan-kemungkinan yang lain masih bisa saja terjadi kawan. Ini masih dalam tahap pembukaan. Pada posisi seperti ini, gajah petak gelap putih sedikit tersendat pengembangannya. Diagonal petak gelapnya tertutupi oleh kuda di petak D2. Oleh karena itu, Wojtaszek melangkahkan kudanya ke petak F1. Karena langkah kuda ke peta E4 serta peta C4 sudah dikontrol oleh pion hitam ini. Dan Magnus Carlsen melanjutkan dengan langkah gajah ke A6. Karena posisi diagonal panjang ini kawan sudah terblokir oleh pionnya sendiri di peta pusat. Jadi diagonal yang cukup aktif bagi gajah peta terangnya adalah diagonal A6 F1.
Mungkin di langkah berikutnya Magnus Carlsen akan menukarkan gajah petak terangnya ini kawan. Mungkin nanti ke petak E2 untuk mengancam beteng dan nanti akan pukul kuda putih di F3 ini. Di sini Wojtaszek melanjutkan dengan langkah kuda ke E3. Beteng hitam digeser ke C8 menempati lajur yang sudah terbuka dan pion A3 mengusir kuda. Kuda mundur ke C6. Sekarang Wojtaszek memainkan pion B3. Mungkin sedikit membuka ruang bagi pergerakan menterinya. Mungkin nanti akan naik ke petak B2 untuk mengontrol peta E2 ini dari pendudukan gajah yang mungkin akan ditempatkan di peta E2 ini. Tapi sebelum memainkan gajah ke peta E2 ini kawan, Carlsen memainkan pion B5. Sekarang pion H4 lanjut Wojtaszek mencoba mengontrol peta G5. Dan Magnus Carlsen memainkan pion B4 menantang pion A3. Tantangan ditolak, pion didorong maju ke A4, barulah sekarang Carlsen menempatkan gajah ke E2, menyerang beteng ke D2, Carlsen menukarkan gajah pukul kuda, dipukul balik oleh gajah, sekarang pion F6. Carlsen ingin membuka satu lajur bagi betengnya di lajur F. Tantangan ini ditolak, Wojtaszek memainkan gajahnya ke peta G4, karena dengan memainkan pion F tadi kawan, pion E6 ini menjadi pion lemah. Satu-satunya cara untuk membackup pionnya ini adalah melangkahkan raja untuk mendekati pionnya. Tapi langkah ini cukup beresiko nantinya, sehingga di sini Magnus Carlsen memainkan pion F5 mengancam gajah. Dan Wojtaszek tidak memindahkan gajahnya kawan, dia melakukan langkah pengorbanan dengan kuda pukul pion F5 ini. Dipukul oleh pion, dipukul balik oleh gajah. Dengan melakukan pengorbanan kuda tadi, putih mendapatkan kompensasi 2 pion dan posisi serang gajah menyerang pion H7 ini. Kira-kira bila kawan-kawan pegang hitam, apa yang harus dilakukan oleh kawan-kawan dalam posisi seperti ini untuk menyelamatkan pion H7 ini? Apakah kawan-kawan akan bermain dengan pion G6? Jika ini yang dipilih kawan, mungkin bila putih menginginkan permainan remis kawan, akan melakukan variasi gajah pukul pion G6 dipukul balik oleh pion menteri pukul pion skak, dan nantinya menteri putih bisa melakukan skak yang berulang dan permainan akan menjadi remis. Atau pada posisi seperti ini, bila hitam bermain dengan langkah pion H6 kawan, selanjutnya gajah akan ke E6 skak, raja ke H8, dan gajah akan mendapatkan pion yang ada di peta D5 ini. Walaupun dengan variasi ini permainan masih cukup berimbang. Perbedaannya adalah hitam menang 1 perwira tapi dia kalah 3 pion. Tapi pada posisi seperti ini tadi kawan, Magnus Carlsen tidak bermain dengan kedua pionnya di depan raja. Dia mengorban atau membalas dengan langkah pengorbanan gajah pukul pion H4. Dan di sini Wojtaszek berpikir selama 23 menit untuk memutuskan langkahnya, yang akhirnya memutuskan pion G pukul gajah ini. Selanjutnya menteri hitam pukul pion, dan Wojtaszek melangkahkan gajah ke E6 skak. Dia tidak mukul kuda yang terlihat gratis di peta D7 ini kawan. Karena apabila langkah ini tadi yang dipilih oleh putih pukul kuda di D7 ini, selanjutnya adalah ancaman yang cukup serius bagi putih. Kuda akan pukul di D4, dan posisi kuda ini siap melakukan ancaman berikutnya skak, dan nanti akan diikuti dengan langkah menteri ke peta H2 atau ke peta H1 jika raja bergeser ke F1. Dan dengan posisi seperti ini kawan, posisi bidak-bidak hitam sangat aktif untuk memberikan serangan yang cukup serius di langkah berikutnya. Beteng hitam mengontrol lajur F yang sudah semi terbuka. Apabila beteng putih pukul kuda, selanjutnya menteri hitam akan pukul pion yang ada di F2 dengan tempo skak, dan diikuti 7 langkah lagi akan terjadi skakmat. Ataupun pada posisi seperti ini, apabila putih melanjutkan dengan langkah menteri ke D3, mencoba untuk mengeliminasi kuda, juga memberikan kontrol di peta F3 ini kawan, putih akan tetap melanjutkan langkah kuda ke F3. Jika tidak ingin terjadi skakmat kawan, maka harusnya putih pukul kuda menggunakan menteri. Dan bila menteri putih tidak mau pukul kuda ini, mungkin raja bergeser ke peta F1. Selanjutnya ancamannya adalah skakmat. Oleh karena itu kawan, pada posisi seperti ini Wojtaszek tidak tergiur pukul kuda hitam di D7, melangkahkan gajah ke E6 skak, raja ke H8, dan Wojtaszek melangkahkan menteri ke D3 untuk memberikan kontrol bagi pion yang ada di peta D4-nya.
Tapi di langkah berikutnya ini Magnus Carlsen masih tetap membuat langkah spektakuler lainnya kawan, dengan langkah kuda D pukul pion E5 mengancam menteri. Dipukul oleh pion putih, dipukul balik oleh kuda, tetap mengancam menteri, dan di langkah berikutnya akan diikuti dengan langkah kuda ke peta F3 untuk memberikan ancaman skakmat. Dan di sini Wojtaszek melanjutkan langkah menteri pukul pion di D5 menghindari ancaman kuda dan tetap mengontrol peta F3-nya. Kuda hitam tetap lompat ke F3 skak. Jika Raja Putih ini kawan menghindar ke peta G2 ataupun ke peta F1, ancamannya adalah ancaman skakmat. Inilah yang akan didapat oleh Raja Putih kena skakmat oleh beteng hitam di peta C3 bila pindah ke peta G2 atau ke peta F1. Di sini Wojtaszek mengorbankan menterinya pukul kuda hitam ini agar tidak terjadi skakmat. Dipukul oleh beteng hitam dan Wojtaszek mendapatkan beteng di C8. Dan pada poin ini kawan, sisa waktu kedua pemain adalah 13 menit untuk Wojtaszek dan 6 menit bagi Magnus Carlsen. Dan jika kita kalkulasi nilai bidak-bidak di atas papan kawan, hitam bernilai 18, putih bernilai 19. Jadi masih tidak terlalu jauh perbedaan di atas papan dan bisa dikatakan masih cukup seimbang. Tapi jika dilihat pada parameter yang ada di sebelah kanan papan kawan, posisi hitam lebih unggul daripada putih. Pada posisi ini, Magnus Carlsen menarik mundur betengnya ke peta F8 untuk menyerang gajah, juga untuk memberikan backup di baris ke-8-nya. Karena posisi raja berada di posisi yang tersudut, nanti takutnya adalah beteng yang akan melakukan sergapan di peta D8 ini. Walaupun untuk sementara ada menteri yang mengontrol peta D8 ini. Jadi dengan menempatkan beteng di F8 sekaligus untuk mendapatkan tempo menyerang gajah. Gajah putih menghindar ke B7 dan menteri hitam ke B6 menyerang beteng di A1. Dan pada posisi ini penuh trik kawan, langkah menteri ke peta F6 ini. Apabila beteng putih ini kawan bergeser ke peta B1, maka menteri hitam bisa ke peta G6 skak untuk mendapatkan beteng putih ini di B1. Tapi bila beteng bergeser ke peta A2, maka selanjutnya adalah menteri hitam ke E7 menyerang gajah. Setelah gajah mungkin pindah ke peta C6 dan menteri bisa ke peta E1 skak, dan gajah peta gelap akan tewas dan dapat dipastikan hitam akan menang. Jadi pada posisi seperti ini tadi, saat ada ancaman dari menteri hitam ini, beteng di A1 di backup dengan beteng D bergeser ke A2. Dan selanjutnya Carlsen memainkan menteri ke F7. Menyerang gajah di peta B7 juga mengincar pion B3. Gajah mundur ke G2 dan Carlsen mendapatkan pion B3. Dan Wojtaszek memainkan gajahnya ke peta E3. Selanjutnya beteng digeser ke D8. Dan pada posisi langkah ke-35 ini kawan, posisi waktu kedua pemain sudah berada di bawah 5 menit. Dan pada posisi seperti ini, pemain sepakat untuk berakhir remis. Admin tidak tahu kawan siapa yang memulai untuk menawarkan remis, tapi harusnya putih melangkah pada posisi seperti ini. Itulah kawan permainan antara Radoslav Wojtaszek versus Magnus Carlsen di babak keempat game pertama tadi malam. Sebuah permainan yang cukup liar kawan dan cukup kompleks. Sebetulnya di tengah permainan tadi kawan banyak sekali variasi-variasi yang ingin admin tunjukkan. Tapi agar tidak terlalu panjang videonya, maka admin ambil poin-poin yang cukup kritikal saja. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kawan-kawan semua. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.